Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa dalam acara renungan dan doa untuk edisi Kamis 3 Februari 2022. Dari teras Jemaat Tello Batua, saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Semoga semua berada dalam keadaan sehat. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kembali kami mau mendengar firman-Mu, berfirmanlah. Kami telah siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 19b sampai ayat 23 yang saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Tema renungan hari ini, tanda pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal Saulus yang bertobat ini kemudian menjadi nama Paulus. Rasul Paulus, rasul yang sangat hebat setelah ia bertobat, dan kisah pertobatannya yang sangat dramatis itu dalam perjalanan menuju ke Damsyik, yang awalnya hendak membunuh orang-orang yang menyebut nama Yesus atau memanggil nama Yesus. Tetapi dalam perjalanan peristiwa yang ajaib itu mengubah dia. Suara terdengar bahwa akulah Yesus yang engkau aniaya itu, yang membuat dia menjadi bertobat, disertai dengan tanda ia tidak bisa melihat dan tidak makan 3 hari lamanya, sampai ia melihat dalam penglihatan Ananias menumpangkan tangan di kepalanya. Dan ketika berjumpa dengan Ananias menumpangkan tangannya dan matanya dapat melihat lagi. Dan dari pertobatan Saulus itu kemudian ia dikenal sebagai Paulus. Disinilah tanda pertobatan itu dinyatakan, yaitu ia justru menceritakan kembali Yesus yang ia benci itu, dan pengikutnya yang ia mau binasakan. Justru ia berbalik menceritakan Yesus sebagai Anak Allah, Yesus sebagai Mesias, dan itu ia lakukan dengan berani dan tak gentar di hadapan orang Yahudi yang berbahasa Yunani sekalipun, atau orang-orang Yahudi yang berada di Damsyik, yang membuat orang-orang Yahudi di sana menjadi bingung. Ada orang yang bermaksud ke Damsyik untuk membinasakan orang-orang yang memanggil nama Yesus. Justru ketika tiba di Damsyik, ia memberitakan Yesus seperti dalam ayat yang ke-22. Ia justru membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini tanda pertobatan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau kita menolak sesuatu, membenci sesuatu, dan kemudian kita sadar dan bertobat,
kita akan menyatakan yang sebenarnya tentang sesuatu itu, apalagi tentang Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Mungkin awalnya kita tidak percaya dan membenci orang-orang yang mengikutinya, tetapi ketika Allah membuat kita sadar dan bertobat, kita akan bertarung untuk memberitakan Injil tentang siapa Yesus, siapa Allah yang kita sembah. Karena itu, mari dalam hidup bersama, layaklah kita menampakkan tanda pertobatan kita. Jikalau kita selama ini meragukan tentang kuasa Allah, mari kita nyatakan kuasa Allah yang dahsyat itu, sebagaimana Paulus ketika ia menyatakan itu, ia pun terancam akan dibunuh, tetapi Tuhan menjaganya, Tuhan menolongnya. Kiranya kita semua akan menyatakan tanda pertobatan dalam hidup ini, sebagaimana Paulus menyatakan tanda pertobatannya, yaitu menyaksikan Kristus adalah Mesias. Amin. Mari berdoa. Puji syukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menyatakan tanda pertobatan. Jikalau kami telah sungguh-sungguh bertobat, ada tanda yang kelihatan yang dapat dilihat dan dibaca orang bahwa kita bertobat. Engkau memberkati jemaat Telobatua, berkati keluarga Bapak JT Pasapan yang telah melangsungkan pernikahan, sehingga mereka sungguh bersukacita di dalam Tuhan. Engkau memberkati jemaat dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam pendidikan. Engkau menolong saudara kami, Ibu Andong Bella bersama Mary, yang mengalami kelemahan tubuh dan dirawat di rumah. Engkau menguatkan dan menghibur Ibu Arsriani, juga Bapak Luther Lamba yang berduka cita. Dan Engkau terus menjaga kehidupan warga jemaat, sahabat-sahabat yang terus mengikuti renungan dan doa. Beberapa di antara mereka mengalami banyak pergumulan karena keluarga mereka, karena saudara-saudara mereka, ponakan mereka dalam pergumulan hidup karena sakit, karena kecelakaan. Tuhan sayangi mereka semua, kuatkan dan pulihkan mereka yang mengalami kecelakaan, yang mengalami masalah dalam rumah tangga. Berkuasa Tuhan sehingga mereka mengaminkan Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, agar dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan dan iman yang teguh, Tuhan akan menyatakan keajaiban-keajaiban sebagaimana dialami oleh Rasul Paulus. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Sehat selalu jemaat Telobatua dan sahabat-sahabat yang mengikuti acara renungan dan doa. Tuhan Yesus sayang.